Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kembali berjumpa bersama dengan saudara di dalam mendengar firman Tuhan pada hari ini 1 September 2022. Saudaraku, kita bersyukur boleh memasuki bulan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan, perlindungan dan kasih-Nya senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Nah saudaraku, mari kita lebih lagi untuk boleh memiliki sikap hati di dalam mendengar firman Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Engkau terus menuntun kami agar kami boleh mengikut Tuhan, agar kami sungguh-sungguh respon kepada firman-Mu. Kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami percaya juga Engkau yang membimbing kami ke air yang tenang. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, urapi kami, penuhi kami, sehingga firman Tuhan yang mengajar kami, yang memberikan kami pengertian yang baru, bahwa kami menjadi pelaku dan taat sepenuhnya kepada firman. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, berbicaralah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah hanya sejauh doa. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 151 sampai dengan 170. Mari saudaraku, saya ajak kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Rahmat-Mu berlimpah, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang kepada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Amin. Saudaraku, kita sering mendengar ungkapan, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh lutut kita, yang hanya sejauh kemauan dan ketersediaan kita di dalam mengandalkan Dia. Tak kala kita diperhadapkan dengan sebuah permasalahan yang rasanya tak terselesaikan, saat kita tak mampu berdiri, berlututlah. Saat kita angkat tangan menyerah, di saat seperti itu, Dia akan turun tangan bagi kita. Saudaraku, meneladani Daud yang tak hentinya berkomunikasi dengan Tuhan, sekalipun ia sedang ada dalam tekanan, dan Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Tuhan menjawab doanya dari gunungnya yang kudus. Kita melihat di sini ada 2 subjek yang aktif. Yang pertama,
Allah yang mendengar dan menjawab, yang artinya Tuhan memperhatikan dan peduli. Yang kedua, Daud dalam segala keadaan ia berseru kepada Tuhan. Terlebih dalam kesesakan, tak lain Tuhanlah tempat pelariannya. Ia harus menjadi gambaran atas iman kita. Aktif di dalam berkomunikasi dengan Allah karena Dia peduli dan menjawab. Saudaraku, firman Tuhanlah yang menopang kehidupan anak Tuhan dan membuatnya bersukacita serta penuh pengharapan untuk dapat menanggulangi setiap krisis. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, agar kita terus menerima firman Tuhan yang menopang hidup kita. Marilah kita nyatakan tekad untuk lebih sungguh-sungguh menerapkan setiap perintahnya dalam hidup kita. Kita harus memanjatkan doa demikian dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan dapat diandalkan dan segala firman-Nya tak pernah gagal. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak-Nya. Karena itulah Kristus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-murid-Nya. Ketika kita berdoa dan memanggil Dia sebagai Bapa, artinya Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh, Tuhan yang dekat, hanya sejauh doa-doa kita. Daud memahami benar bahwa Tuhan itu dekat dan Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tuhan, Engkau mengetahui jika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Dia tahu sekecil apapun pergumulan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Jika kita yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita, apalagi Bapa yang di surga, Ia akan memberikan hal yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena Tuhan itu dekat, Tuhan jauh, Tuhan juga tahu kapan harus menegur, memperingatkan, dan jika perlu menghajar kita yang adalah anak-anak-Nya, apabila kita melakukan kepelanggaran dan hidup menyimpang dari kehendak-Nya. Saudara, teladan pemazmur ketika krisis melanda patut kita tiru. Semakin besar keadaan kesulitan kita, semakin kita bergiat mencari hadirat Tuhan di dalam doa dan firman. Saudaraku, marilah kita memeriksa diri kita masing-masing. Seberapa disiplinkah kita menjalankan waktu-waktu saat teduh kita? Janganlah menunggu krisis melanda baru mencari pegangan kepada Tuhan lewat doa dan firman. Bentuklah kebiasaan dan pola yang teratur tiap-tiap hari untuk menghampiri tahtanya secara pribadi maupun dalam persekutuan sesama umat Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa kekuatan kemenangan melawan krisis sehebat apapun tidak akan didapat dari usaha sendiri, melainkan dari Tuhan lewat kehidupan, doa, dan firman Tuhan. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengubah kami, yang mengajar kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang membawa kami, Tuhan, semakin lebih dalam lagi mengasihi, sehingga kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada. Firman-Mu menjadi pedoman hidup kami. Urapi kami ya Bapa. Kami lebih lagi rindu akan kebenaran-Mu. Bersabdalah terus Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu haus akan Engkau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.